Gitu. Ya karena kan stigma orang tua begitu dari dulu. Karena kan dia melihat orang lain. Iya, karena kan saya orang dari kampung, Kak. Saya orang kampung, Takalar, Makassar, daerah, kakek nenek. Itu di kepalanya orang yang sukses itu adalah pegawai negeri. Gitu. Catat nih Tribuners, catat. Pegawai negeri harus katanya yang mengangkat nama keluarga itu harus pegawai negeri, harus polisi, harus bla 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 seperti itu. Nah itu saya sempat insecure itu, Kak, karena di sisi lain saya nggak bisa salahkan fisikku yang diberikan sama Allah bahwa saya ceper, saya agak pendek. Yang bisa saya lakukan cuman mencari solusi apa yang bisa saya lakukan di saat mimpiku yang saya mau tidak bisa. Saya tidak pernah bercita-cita seperti sekarang Kak, untuk jadi pengusaha yang mungkin dianggap sukses bagi orang, tapi saya melakukan benar-benar di kepala saya mau jadi orang yang bermanfaat. Apapun apa yang saya kerja minimal saya bisa membantu orang, apapun yang saya lakukan yang penting itu halal, apapun yang saya lakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Jadi pantang bagi saya untuk merugikan orang lain kayak gitu sampai sekarang Kak yang saya pegang. Gitu. Menarik anunya. Prinsip bisnisnya itu. Dan dulu sering banget itu Kak dihina-hina sayanya kan, duitnya ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah saya dihina di masa lalu, tapi untuk sekarang dan masa depan nggak boleh karena saya sudah lebih baik daripada sebelumnya dan belum tentu orang yang menghina kita di masa lalu lebih baik daripada kita gitu. Di mana tuh belajar itu? Oh tidak. Saya tidak pernah ikut kelas-kelas bisnis, saya nggak pernah. Betul. Saya Kan era-era waktu awal kuliah pasti banyak kelas bisnis. Iya, saya nggak pernah ikut Kak, jadi betul-betul semua murni saya. Banyak tuh teman-teman saya berbisnis gitu, tapi dia reseller. Dia reseller. Ada tuh dulu yang produk-produk dari luar negeri. Sampai yang kayak multi level ya. Ya, begitu. Saya sih pernah ikut, pokoknya saya pernah ikut multi level semua saya ikutin. Oh ternyata harus seimbang sini, harus seimbang situ, harus ini itu. Itu yang saya anggap susah saya capai dan belum tentu itu kan cuma satu kali order Kak. Saya maunya itu barang bagus dibutuhkan, repeat order, sistemnya bagus, jaminan untuk halal dan untuk maksimal memakmurkan orang itu betul-betul terbukti. Nah itu yang saya kejar sampai sekarang. Sedikit bisnis nih, keunggulan produknya ini apa ini? Kenapa jadi booming begini? Untuk keunggulan produknya itu lebih, kalau saya Kak lebih menjual ke sistemnya. Betul-betul orang yang dari modal misal 100 ribu itu bisa sampai jadi miliaran. Terus produknya juga betul-betul hasilnya maksimal dan harganya terjangkau kayak gitu. Itu sih mungkin yang lebih dominan sampai kenapa tim-tim saya berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah dari pertama launching 2018 sampai sekarang itu nggak ada yang namanya menurun atau pokoknya stabil. Karena memang juga barang saya jaga untuk tidak boleh terlalu banyak atau membludak di masyarakat. Karena itu yang biasa menjatuhkan harga kayak gitu Kak. Siap. Pantas teman saya tuh rajin terus berjualan meskipun di Facebook. Di Facebook itu terus dia santai tapi serius penghasilan. Alhamdulillah. Masuk terus. Iya. Saya gini Kak, Mbak, ada umroh kan biasanya umroh kan 2019 itu saya umrohkan 200 orang Kak. 200 orang untuk umroh. Tim diumrohkan. Keluarga iya, untuk yang ada juga sekitar 5 sampai 10 orang itu saya di luar tim. Memang cari kayak guru mengaji, terus imam masjid, yang kayak gitu, yang kuat agamanya tapi terkendala di dana, tapi benar-benar mau masuk, mau umroh gitu. Doanya maber tuh. Gitu. Siap. Gitu. Nah, dari cerita Dwi tadi ini, saya menangkap sebuah keyakinan yang sangat kuat untuk sebuah cita-cita itu. Ya. Dari mana datangnya itu? Datangnya dari dalam diri Kak, karena saya sering, kenapa saya sangat-sangat peduli sama orang yang terbatas dari segi ekonomi, karena saya, mohon maaf, orang tua saya mungkin alhamdulillah mampu ya, tapi saya selalu merasa saya nol dari dulu. Saya selalu nol sampai sekarang pun saya itu nol, dan di kepala saya orang dari nol harus pedulikan orang yang merasa dirinya nol juga sampai mereka percaya diri gitu Kak. Jadi saya mau membangun keyakinan yang merasa bahwa
saya tidak bisa apa-apa. Padahal mereka tuh bisa gitu. Ada contoh kecil orang yang saya buat, beliau alhamdulillah sudah punya beberapa rumah, punya beberapa mobil. Padahal dia itu istri nelayan, Kak. Yang ngomong itu orang Makassar itu kan kadang kelebihan kekuru. Bukan berarti bukan berarti ikan mau jalan gitu kan. Di situ yang saya merasa, ternyata ini bisa gitu. Saya selalu mengambil sampel diri saya sendiri dulu, baru orang lain, baru selanjutnya kayak gitu, Kak. Jadi intinya sebenarnya kita ini yang ada di Indonesia ini bisa merubah hidup, Kak. Cuman mereka belum temukan jalannya. Nah, buat teman, tidak ada yang ajak seperti Dwi. Iya, nggak ada yang ajak dan memberikan contoh secara langsung. Sama seperti hal yang 1 miliar itu, Kak. Saya mengajak orang, kan dominan orang sumbang, netizen kan ngomongnya, sumbang itu masyarakat bla 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 bla, apa bahkan ada yang nyalahin pemerintah lah, apa lah gitu lah kan. Maksud saya ya, kita nggak perlu menunggu orang lain melakukan dulu, minimal kita dulu. Itulah yang saya lakukan sampai sekarang. Saya dulu nih, saya sumbang 1 miliar, teman-temanku saya upload di sosial media, teman-temanku yang mau ikut silahkan, minimal 10.000, nggak apa-apa lewat rekeningku kalau kalian takut keluar rumah atau gimana, nanti saya manahkan, saya tag, saya teruskan dananya ini lari kemana, kayak gitu, Kak. Jadi saya benar-benar langsung action, saya sendiri memberikan contoh, mengajak teman-teman. Begitupun teman-teman yang merasa tidak mampu, saya selalu jelaskan saya ini jelek, Ji. Banyak orang yang merasa bahwa saya jelek, saya hitam, saya nggak bisa jualan kosmetik, kelebihan saya nggak tahu komunikasi gitu. Kan materinya sisa copy paste, kalian sisa dimodalin, kalian harus percaya diri. Kalian kan walaupun nggak mau ketemu publik, kalian di belakang layar, kalian manfaatkan sosial media atau platform yang lain gitu, kayak gitu, Kak. Yang betul-betul saya kayak kadang saya marahi mereka lewat storyku. Jadi mereka tuh, makanya tuh teman-temanku kayak teman-temanku walaupun nggak pernah ketemu, jadi mereka sisa lihat di story, oh ini Kak Dwi. Kadang saya bilang, kalian itu ngapain hari ini, udah lakuin apa aja. Jadi menyapa mereka secara tidak langsung lewat storyku atau sosial mediaku, Kak. Nah, ceritanya tadi dulu itu dong, yang istri nelayan gimana sih? Iya, itu sampai sekarang deh kalau ngomong, bahkan sampai sekarang itu pokoknya baru kan orang daerah. Jadi kalau mereka itu pakai mas, dia sekarang sampai sini nih, Kak, ngalah-ngalahin gaya aku gitu. ngalah-ngalahin gaya aku kan, cuman ya saya nggak bisa larang mereka atau gimana. Pokoknya bangga, dan sekarang sudah punya mobil, Kak, udah punya mobil 3, punya rumah 3, alhamdulillah. Itu orang itu dari modal waktu itu, tapi dia timku yang paling dari pertama saya membangun bisnis waktu saya masih kerja di bank. Jadi jam istirahat itu saya antarkan dia bareng. Saya sendiri naik motor pergi ke daerah Pautere. Itu saya bawakan barang, alhamdulillah. Dia sekarang berubah sekali. Itu namanya Kak Linda, alhamdulillah. Nah, itu. Halo Kak Linda, kalau nonton ya. Dia, jadi ya itulah, Kak. Banyak lagi cerita-cerita yang unik lainnya gitu. Ada sampai yang bahkan ada yang karyawan ataupun PNS malah ya, Kak, resign atau pensiun dini, habis itu fokus ke bisnis ini gitu. Tapi saya nggak ngajakin teman-teman untuk resign gitu. Jadi intinya yang penting, oh ya satu lagi, Kak, banyak orang yang bilang bisnis ini tidak selamanya gitu. Nggak ada dana pensiunnya, Papi bilang kan, nggak ada pensiunnya, nanti hari tua bagaimana. Terus saya sampaikan ke beliau, sampaikan ke orang-orang, anggaplah dalam 1 bulan saat kita jadi karyawan, penghasilan kita adalah 5 juta. Nah, 5 juta kali 12 sama dengan berapa, Kak? 60 juta dalam 1 tahun. Saya kali itu dalam sampai anggaplah seumur hidup saya kira-kira anggaplah mati kalau panjang umurku. Begitu saya selalu begitu. Pokoknya saya selalu begitu. Oh, totalannya berapa, 100 juta, ratusan juta. Ambil umur Nabi deh, 62. Iya, kayak gitu, langsung kali 62 berapa. Oh, anggaplah misalnya sampai matiku ini untuk makan, untuk hari-hariku dalam sehari-hari sekian, termasuk saat pensiun usia non produktif gitu kan. Berapa miliar? Oh, itu udah terkumpul sekarang. Jadi anggaplah saya tidak berpenghasilan hari ini, besok, dan nanti, nggak masalah karena penghasilan saya sudah sampai di usia tutup usia saya. Gitu. Kepalanya saya seperti itu. Jadi kalau orang ngomong ini, saya selalu abaikan, tapi sebenarnya saya mencari solusi. Jadi saya tuh kadang saya sebenarnya suka baper, Kak, kalau orang kritikin tuh bilang
apa itu pekerjaannya tidak jelas. Ya saya perjelas statusku gitu. Ih, apa itu pekerjaannya rendah. Ih, sampai kemarin, ih ini Kak Dwi apa sih ngomong ajak-ajak sok sukses. Mereka nggak percaya sampai saya hadirkan Lamborghini-ku, baru mereka bilang wih suksesnya. Maksud gua berapa tahun ini saya sudah sukses sebenarnya, di saat ada Lambo baru dia percaya. Itu yang kayak oh Maksudnya berarti ada orang lihat. ada orang lihat. Padahal berarti aku beli saya selalu beli rumah, saya selalu beli ruko. Saya posting jika bahkan bisa dibilang lebih mahal daripada Lambo. Mereka kayak ini. Dia pas Lambo baru dia pikir, "Wih, sukses ternyata." Dalam hatiku ya kemana aja. Tapi saya selalu anggap bercanda ya, kayak begitu. baper tapi nyari solusi gitu. Jadi kalau baper